Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bermain dan perkembangan anak. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Imanul Pratiwi, dengan Radu Ayunisha dan Nur Ilahiyah. Di sini kami membahas tentang konsep bermain dan perkembangan anak. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang arti dari bermain. Bermain adalah cerminan kemampuan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bermain merupakan media yang baik untuk belajar. Karena dengan bermain, anak akan berkata-kata, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukan, dan mengenal waktu, jarak, serta suara. Nah, bermain adalah cara alami bagi anak untuk mendukung konflik dalam dirinya yang telah disadarinya. Jadi, tujuan bermain adalah untuk melanjutkan tukem yang normal pada saat sakit, mengekspresikan perasaan, keinginan, dan fantasi, serta ide-ide, mengembangkan kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah pada anak itu sendiri. Adapun fungsi bermain yaitu mengembangkan sensorik motorik pada saat melakukan bermain. Aktivitas motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak dan bermain adalah aktivitas yang sangat penting untuk mengembangkan fungsi otot. Selanjutnya yaitu perkembangan intelektual, melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objeknya. Selanjutnya, mengembangkan sosialnya. Perkembangan sosial ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan kreativitas, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan mewujudkan ke dalam bentuk objek atau kegiatan yang ada di lingkungan anak tersebut. Yang kelima, yaitu perkembangan kesadaran diri anak akan mengembangkan kemampuannya. Jadi anak tersebut akan sadar untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Imanul Pratiwi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain. 1. Tahap perkembangan anak. Perawat harus mengetahui dan memberikan jenis permainan yang tepat untuk setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, status kesehatan. Perawat harus mengetahui kondisi anak pada saat sakit dan jeli memilihkan permainan yang dapat dilakukan anak. Jenis kelamin dalam melakukan aktivitas bermain tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ada pendapat yang diyakini bahwa permainan adalah salah satu alat digunakan untuk anak. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang cukup luas untuk bermain memungkinkan anak mempunyai cukup ruang untuk bermain. Yang kelima, alat dan jenis permainan yang cocok. Pilih alat bermain sesuai dengan tahapan tukem anak. Alat permainan tidak selalu harus dibeli toko dan harus mahal. Selanjutnya, bentuk-bentuk permainan berdasarkan kelompok usia. Umur 1 bulan, sense of pleasure play. Dengan visual dapat melihat dengan jarak dekat. Audio berbicara dengan bayi. Taktil memeluk, menggendong. Kinetik naik kereta, jalan-jalan. Umur 2-3 bulan, visual memberi objek terang membawa bayi ke ruangan yang berbeda. Audio berbicara dengan bayi, menyanyi. Taktil membelai waktu mandi, menyisir rambut. Umur 4-6 bulan, visual meletakkan bayi di depan kaca, membawa bayi nonton TV. Audio mengajar bayi berbicara, memanggil namanya, memeras kertas. Umur 7-9 bulan, visualnya memainkan kaca dan membiarkan main dengan kaca serta berbicara sendiri. Untuk audio, memanggil nama anak, mengulangi kata-kata yang diucapkan seperti mama, papa. Untuk taktil, membiarkan main pada air mengalir. Umur 2-3 tahun, yaitu parallel play dan solitary play. Anak bermain secara spontan, bebas, berhenti bila capek, koordinasi kurang atau sering merusak mainan. Untuk jenis mainannya boneka, alat masak, buku cerita, dan buku bergambar. Untuk preschool 3-5 tahun yaitu associative play, dramatic play, dan skill play. Sudah dapat bermain kelompok. Jenis mainannya yaitu roda 3, balok besar dengan macam-macam ukuran.
Untuk usia sekolah yaitu kooperatif play, kumpul perangko, olra. Masa remaja anak lebih dekat dengan kelompok olra, musik, komputer, dan bermain drama. Selanjutnya yaitu perkembangan anak. Menurut Endang Rini Sukamti tahun 2007 halaman 2, perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan, dan makin terspesialisasi artinya organ-organ tubuh semakin berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aspek-aspek perkembangan anak dapat dilihat dari perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bicara, dan perkembangan emosi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berpengaruh. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.